Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini kan yang lo tunggu-tunggu, Infinix GT30 Pro, sebuah handphone gaming dari Infinix yang akhirnya resmi masuk ke Indonesia. Di video kali ini gue pengen unboxing, pengen cari tahu isi dalam paket penjualannya kayak gimana, ngerasain build quality dari handphone yang satu ini, dan gue juga pengen cari tahu gimana sih detail spesifikasi dari handphone yang satu ini, karena punya banyak peningkatan dari seri GT20 Pro sebelumnya. So, buat lo yang penasaran sama Infinix GT30 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari Infinix GT30 Pro. Di bagian depannya di sini ada keterangan Infinix GT30 Pro, dan juga di sini ada keterangan kalau internal storage-nya ada di 256 GB dan juga RAM-nya ada di 16 GB, tapi dia tidak pure yang 16 GB melainkan 8 plus 8 GB. Terus juga di sini ada logo GT, ada keterangan Infinix AI, dan handphone yang satu ini merupakan official partner dari Mobile Legends Bang Bang, Development League Indonesia, official turnamen phone, dan juga di sini ada keterangan all day full FPS system GT Trigger, yang artinya handphone ini dia punya tombol R1 dan juga L1 di bagian punggung handphonenya. Sedangkan di bagian sisi sebelah kanan boxnya di sini ada keterangan GT30 Pro, terus juga ada gambar siluet dari handphonenya. Kita juga bakal mendapatkan kartu perdana dari Smartfren, dan juga di sini ada logo GT. Sedangkan di bagian sisi sebelah kirinya di sini ada GT30 Pro, ada siluet dari handphonenya, dan juga ada beberapa nilai jual utamanya. Dimana di sini handphonenya punya layar 144 Hz Wet and Greasy Touch, yang artinya handphone ini bakal tetap responsif meskipun kondisi tangan kita berminyak ataupun juga basah. Dan juga dia di sini ada keterangan IP64, yang artinya handphone ini tahan terhadap debu dan juga percikan air, serta dia sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass, dan juga untuk garansinya ada di 12 bulan. Di bagian atasnya di sini ada keterangan TUV Renlan Certified Low Blue Light Hardware Solution, sedangkan di bagian bawahnya dia di sini ada keterangan untuk warnanya yaitu Shadow S, dan juga ada keterangan nomor IMEI. Nah, di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya. GT30 Pro 256 GB plus 8 GB RAM, all day full FPS system, GT Trigger, dan untuk layarnya dia resolusinya tinggi banget teman-teman, ada di 1,5K 144 Hz AMOLED gaming display dengan Infinix AI juga di sana. Serta untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dengan 16 GB extended RAM, dan juga di sini ada keterangan Mechanical Light Waves. Dengan ukuran layar dia ada di 6,78 inci. Dan yuk langsung kita buka aja box dari si Infinix GT30 Pro-nya. Oke, di bagian sebelah sini kosong dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya, tapi gue pengen taruh dulu ya. Kita lihat di sini isi paket penjualannya seperti apa. Oke, yang pertama kita mendapatkan kartu perdana Smartfren. Di sini juga ada buku petunjuk penggunaan kayak gini, dan juga kita bakal mendapatkan satu buah casing, teman-teman. Oke, casingnya seperti ini. Dia modelnya adalah jelly case yang di finishing smoke seperti ini, serta dia punya motif-motif juga, dan dia sudah bolong di bagian sebelah sini karena nanti ini bakal jadi tempat untuk GT Triggernya. Oke, seperti itu kita taruh. Terus juga di sini kita dapat satu buah kabel data USB Type A to USB Type C yang ukurannya memang tidak terlalu panjang nih teman-teman. Oke, seperti ini. Terus juga kita di sini dapat satu buah kepala charger dengan output chargernya ada di 45 watt, yang ternyata bobotnya juga termasuk berat juga nih ya, cukup berisi untuk chargernya. Dan yang terakhir kita di sini dapat satu buah SIM tray ejector yang nanti kita juga butuh ya teman-teman untuk ngebuka ataupun juga cari tahu gimana sih ukuran SIM tray dari si Infinix GT30 Pro-nya ya, dia hybrid atau enggak. Seperti itu, dan gue pengen beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya. Oke, teman-teman, jadi ini handphonenya masih terbungkus sama plastik dan ada beberapa nilai jual utamanya yang sudah gue sebutkan tadi. Jadi yuk langsung kita selorotin aja handphonenya, dan kita bakal lihat seperti apa desain bagian belakangnya. Oke, seperti ini teman-teman, desain bagian belakangnya ini mau gue kletek dulu supaya lo ngelihatnya lebih jelas lagi. Warnanya adalah Shadow S, warnanya abu-abu tua gitu dengan aksen warna hijau di bagian frame kameranya ya, mengelilingi area frame kameranya ini dibikin warna hijau kayak gini, dan juga di sini ada desain tanda panah yang dibikin warna hijau juga nih teman-teman di bagian sebelah sini. Oke, ini desainnya cukup minimalis ya kalau menurut gue, karena kalau misalkan kita bandingkan dengan Infinix GT20 Pro yang sebelumnya, itu emang kelihatan gaming banget tapi kurang minimalis. Nah, yang ini dia sangat-sangat minimalis yang mencerminkan pasar zaman sekarang. Kalau misalkan lo perhatiin, banyak kok handphone gaming flagship yang sudah
sudah mulai bikin desainnya itu minimalis dan ini keren banget teman-teman. Asli ini dia keren banget. Begitupun juga di bagian backdoornya ini dia rata dengan framenya. Untuk layarnya pun juga sama rata dengan framenya. Tapi sebelum itu gue pengen tur dulu untuk di bagian dari handphonenya. Jadi di bagian sebelah kanannya di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Dan kalau misalkan lo perhatiin dia di sini ada tombol R1, L1 atau yang Infinix bilang ini adalah sebuah GT trigger teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk main game seperti ini. Di bagian atasnya di sini ada grill speaker di bagian atas, terus juga ada infrared blaster dan juga di sini dia ada untuk mikrofon. Sedangkan di bagian sebelah kirinya ini dibikin polosan aja kayak gini dan di bagian bawahnya ini dia di sini ada SIM tray, ada juga mikrofon dan juga ada port USB Type-C serta grill speaker di bagian bawah. Dan untuk SIM tray-nya seperti yang bisa lo lihat teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk SIM tray-nya dia tidak hybrid ya, tapi dia tidak bisa menampung micro SD juga. Jadi cuman bisa untuk dual nano SIM aja ya, SIM 1 dengan SIM 2. Nah, kabarnya ya teman-teman, katanya handphone yang satu ini dia punya dua varian internal storage, yaitu 512GB dan juga 256GB yang lagi gue pegang sekarang. Dan ya, ini handphonenya seperti ini. Dan di bagian depannya di sini ada layar berukuran 6,78 inci, ada satu buah kamera dengan model yang punch hole seperti ini, dan dia sudah terlindungi oleh anti gores bawaan ya. Jadi pada saat lo ngebeli handphone ini, lo tinggal pakai aja karena memang sudah dapat casing dan juga dia sudah dapat anti gores bawaan. Oke, seperti ini. Ini handphonenya mau gue nyalain dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala ya. Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi seperti ini untuk wallpaper bawaannya memang seperti ini. Pada saat pertama kali handphonenya dinyalain, tampilan menunya seperti ini. Memang gue sudah download beberapa aplikasi kayak Antutu dan juga Device Info Hardware untuk cari tahu detail spesifikasi dari handphonenya. Tapi sebenarnya hal pertama yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini adalah fingerprint. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya, oke, dia cepet ya teman-teman. Ini untuk kemampuan fingerprintnya terbilang cukup cepet, seperti yang bisa lo lihat. Sedangkan untuk bezelnya seperti yang bisa lo lihat, ini gue suka banget karena dia dibikin rounded seperti ini di bagian ujung-ujung handphonenya. Ini berasa banget kayak handphone flagship teman-teman. Asli, pada saat lo langsung ngelihat handphonenya ini langsung berasa banget kalau memang layarnya setajam itu teman-teman. Asli, ini layarnya tajam banget pas kita lihat langsung ya. Dan ya, gue suka banget ini sama bentukan rounded area yang di bagian kanan kiri atas bawahnya kayak gini ya. Ini nambah kesan kalau handphone ini tuh ya handphone flagship. Sedangkan untuk bezelnya sendiri seperti yang bisa lo lihat ya, ini tipis dan simetris teman-teman. Baik di bagian bawah, kanan, kiri, ataupun juga di bagian atas. Ini beneran simetris semuanya. Asli, gue suka banget nih bentukan bezel dari Infinix GT30 Pro-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu about phone dari handphone ini karena jujur gue penasaran ya tentang spesifikasi detail dari si handphone yang satu ini. Oke, seperti yang bisa lo lihat di sini dia menggunakan XOS 4GT dengan XOS versinya itu adalah 15.0.3. Nama device-nya itu adalah Infinix GT30 Pro. Storage-nya itu 256GB tapi dia sudah kepake di 24GB. Cuman ini tidak valid ya teman-teman karena memang gua sudah download aplikasi juga. Untuk modelnya dia di sini adalah Infinix X6875. CPU-nya menggunakan Dimensity 8350 Ultimate. RAM-nya ada di 8GB tapi bisa lo expand sampai di 16GB ya, 8 plus 8GB seperti itu. Untuk rear kameranya dia ada di 108MP dengan kamera yang satu lagi ada di 8MP. Sedangkan untuk kamera depannya ada di 13MP, baterainya ada di 5500 mAh dengan screen-nya ini dia 1,5K ya teman-teman, 1224 pixel kali 2720 pixel dengan basis Android, itu adalah Android 15. Seperti itu. Untuk update OS-nya jujur gue belum tahu karena ini memang handphonenya pun juga belum launching, jadi gue belum mendapatkan informasi seberapa banyak nanti handphone ini bakal mendapatkan update OS. Seperti itu ya teman-teman. Dan ya di sini gue juga udah download aplikasi Device Info Hardware untuk cari tahu detail lebih lanjut lagi tentang handphone yang satu ini. Untuk sistemnya seperti ini ataupun juga umumnya dia menggunakan UFS ya teman-teman. Untuk penyimpanannya atau internal storage-nya dia menggunakan UFS dengan RAM-nya ini yang keren teman-teman. Dia menggunakan 8GB LPDDR5. Untuk SoC-nya dia menggunakan Dimensity 8350 Ultimate dan dia punya 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 3 cluster. Yang pertama dia punya 1 kali 3,35 GHz Cortex A715, terus juga dia punya 3 kali 3,2 GHz Cortex A715 lagi, dan yang terakhir dia punya 4 kali 2,2 GHz
GHz Cortex A510 untuk efisiensi dayanya. Tapi kalau lo perhatiin, ini semua clock speednya di atas 2 GHz semua, bahkan yang terkencengnya dia bisa sampai di 3,35 GHz. Prosesor ini jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi ada di 4 nanometer. Oke, untuk sistemnya seperti itu, untuk screennya seperti yang tadi sudah gue jelaskan, memorinya dia menggunakan LPDDR5 ya. Terus juga di sini untuk kameranya seperti yang bisa lo lihat di sini dia ada di 12 megapiksel, yang artinya 108 megapikselnya dia menggunakan pixel binning. Baterainya ada di 5500 mAh, thermalnya seperti ini. Untuk sensornya udah pasti lengkap ya, ada accelerometer, light sensor, proximity meter, ada magnetometer dan juga ada gyroscope. Sedangkan untuk gyroscope-nya pun juga dia di sini menggunakan hardware. Jadi bukan menggunakan software ataupun juga virtual. Dan untuk Wi-Fi-nya dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E yang kemungkinan besar ini adalah Wi-Fi terkencang di rentang handphone harga seperti Infinix GT30 Pro yang satu ini. Seperti itu ya. Untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth 5, inputnya seperti ini, codex USB seperti itu ya teman-teman kayaknya sih. Tapi untuk USB-nya dia masih belum yang USB 3 ya, belum bisa untuk display out. Dan untuk Antutu benchmark-nya seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini untuk Antutu benchmark-nya dia bisa mendapatkan skor sebesar 1.330.000-an poin, teman-teman. Ini asli gila, gede banget sih. Untuk sekelas handphone dengan harga yang seperti Infinix GT30 Pro ya, kalau misalkan kita flashback gitu ya ke Infinix GT20 Pro, itu harganya di angka 3,5 sampai ke 4 jutaan aja teman-teman. Kalau menurut gue itu beneran value for money ya, dengan harga segitu lo bisa mendapatkan handphone dengan prosesor yang kencang seperti ini. Sedangkan untuk storage testnya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia bisa mendapatkan skor sebesar 213.000 dan ini kencang banget. Gue spill aja ya, handphone gue Galaxy S23 Ultra itu nggak sekencang ini untuk storage-nya. Tapi Infinix GT30 Pro punya storage yang kenceng banget kayak gini. Gue belum bisa ngasih lihat lo gimana kemampuan main gamenya karena ini masih video unboxing dan juga impresi pertama aja. Tapi yang jelas kayak gini ya, performanya udah bisa lo intip sedikit-sedikit. Terus juga dia di sini punya fitur yang namanya adalah GT Trigger ya teman-teman, dan lo bisa atur-atur juga untuk GT Triggernya. Kayak misalkan pencet 2 kali itu bakal masuk ke X mode ataupun juga game mode seperti itu. Pencet tab 2 kali bakal masuk ke kamera. Terus juga pencet dan tahan bisa buka aplikasi. Pencet dan tahan lagi nanti bisa buka aplikasi apa lagi. Itu nanti bisa lo setting-setting juga nih untuk tombol triggernya atau GT triggernya seperti itu. Tapi yang gue suka di sini dia punya mechanical light wave ya teman-teman. Jadi seperti ini dia bakal nyala di bagian frame belakangnya. Nih ya, gue nyalain seperti ini. Oke. Kita party mode-nya kita nyalain dan iya seperti yang bisa lo lihat di sini teman-teman, dia punya lampu di bagian belakangnya. Nah, yang gue tahu ya kalau misalkan yang warna hitam dia bakalan punya lampu RGB, tapi untuk warna putih dan juga yang seperti ini yang grey, dia lampunya cuma nyala warna putih aja kayak gini. Tapi kalau menurut gue jadi lebih simple dan lebih minimalis nggak sih kalau misalkan lampunya itu nyalanya cuma di warna putih kayak gini aja. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita cobain lihat kameranya dulu ya. Kemampuan kameranya itu seperti apa di sini. Oke, menu kameranya cukup lengkap ya. Ada vlog, ada video, ada AI cam, ada portrait, ada super malam, ada more, dan di dalam more di sini ada slow motion, ada time lapse, ada dual video, ada panorama, ada super makro, ada pro, dan juga ada sky shop serta ada dokumen. Sedangkan untuk kemampuan videonya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini. Weh, gokil teman-teman. Gokil, dia bisa 4K. 4K 60 fps. 4K 60 fps kamera belakangnya. Ada 4K 60 fps, ada 4K 30 fps, ada 1080p 60 fps dan juga 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya ini bisa lo nyalain teman-teman. Nih di 4K 60 fps fitur stabilisasinya bisa lo nyalain juga. Sedangkan untuk kamera depannya, oke, kamera depannya seperti yang bisa lo lihat. Oke, dia bisa 4K tapi tidak 60 fps. 4K-nya cuma ada di 30 fps. Dan ya, berikut beberapa sampel foto dan video dari si Infinix GT30 Pro-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix GT30 Pro. Ini gue rekam di resolusi tertingginya, dia ada di 4K 60 fps dengan kestabilan yang gila banget, teman-teman. Asli ini gila banget, stabil banget untuk handphone ya. Ini gue bisa bilang
untuk kestabilannya setara handphone flagship sih ya. Gue jalan kaki kayak gini ya, dipegang pakai tangan aja handphonenya. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Jadi ini merupakan sampel audio juga, langsung bawaan dari mikrofon si Infinix GT30 Pro nya. Sekarang kita coba untuk lari ya teman-teman. Oke, kayak gini. Nih gue pakai lari teman-teman. Oke, seperti itu. Gimana kondisi kestabilan dari handphone-nya? Pas gue lihat dari previewnya sih sebenarnya ini nggak ada kendala ya. Asli ini beneran berasa stabil kalau menurut gue. Dengan resolusi dengan resolusi 4K ada di 60 fps. Oke, untuk fokusnya, fokusnya pun juga cepet teman-teman. Tuh kayak gitu, fokusnya cepet ya. Gokil ini handphone. Gokil ini handphone asli. Fokusnya cepet banget nih. Oke, sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya ya. Oke, teman-teman, yang lo lihat ini adalah sampel kamera depan dari Infinix GT30 Pro. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 4K 30 fps. Memang dia cuma ada di 30 fps, tapi teman-teman kalau menurut gue dia udah bisa ngasih 4K 30 fps aja udah keren kalau menurut gue ya. Jadi seperti ini, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai ke 50 cm. Untuk HDR-nya ini memang kondisi langitnya itu mendung nih teman-teman. Jadi memang tidak begitu kelihatan untuk tekstur dari langitnya. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran ya 40-50 cm. Dan ini pun juga sampel audio ataupun mikrofon langsung bawaan dari si Infinix GT30 Pro nya. Sekarang kita coba untuk lari ya. Oke, seperti ini. Gue agak lari teman-teman. Gimana kondisi kestabilan dari kamera depannya? Tulis ya di kolom komentar. Kalau menurut gue sih udah bagus banget. Sekarang kita balik lagi ke studio ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu kemampuan kamera dari si Infinix GT30 Pro nya. Gue belum bisa cerita banyak karena memang ini masih video unboxing impresif pertama, ngecek kemampuan kamera dan juga ya kita intip sedikit ya skor Antutu dari si Infinix GT30 Pro yang satu ini. Gue belum bisa cerita banyak, tapi nanti bakal gue ceritain pasti di video full reviewnya. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.